warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Oktavia Dwi Saputri dari kelas PGMI 3I IAIN Ponorogo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fikih ibadah dan fikih muamalah. Secara bahasa, kata fikih dapat diartikan sebagai al-ilmu, yang artinya ilmu, dan al-fahm yang artinya pemahaman. Jadi fikih secara bahasa ialah ilmu yang mendalam. Sedangkan fikih secara istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan mukallaf sendiri adalah orang yang telah layak dibebani dengan segala kewajibannya. Sedangkan ibadah ialah segala sesuatu yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan, perkataan maupun bisikan dalam hati. Bentuk ibadah kepada Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdah dan yang kedua ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Sedangkan ibadah ghairu mahdah ialah jenis ibadah yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup fikih ibadah, yang pertama ada sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima ada thaharah. Sholat. Syarat wajib sholat yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga sehat. Sehat dalam arti tidak gila. Kemudian syarat sahnya sholat yaitu yang pertama niat, yang kedua mengetahui waktunya sholat, yang ketiga suci dari hadas, dan keempat yaitu suci dari kotoran atau najis, yang kelima menutup aurat, yang keenam menghadap kiblat, yang ketujuh menggunakan bahasa Arab, yang kedelapan tidak bergerak di luar gerakan sholat, dan yang kesembilan adalah tertib. Puasa. Puasa adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman dengan cara menahan diri dari segala sesuatu atau menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai dengan niat. Macam-macam puasa yaitu yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Yang kedua yaitu puasa qadha, merupakan puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, sakit, atau musafir, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa nazar ialah puasa yang wajib dilakukan oleh orang yang bernazar sebanyak hari yang dinazarkan itu. Yang keempat adalah puasa tata'u atau puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak dipardukan atau tidak diwajibkan, yang seringkali disebut dengan puasa sunnah sehingga tidak dihukumi durhaka atau tidak berdosa atau tidak celaka bagi seseorang yang meninggalkan puasa tersebut. Zakat. Secara bahasa, zakat artinya membersihkan, sedangkan secara istilah, agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Selanjutnya adalah haji. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu, sedangkan menurut syarak adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya adalah thaharah. Secara bahasa, thaharah adalah bersih dari kotoran, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadas, najis atau perbuatan yang seperti dengan keduanya, seperti mandi, wudhu, dan tayamum. Thaharah yang berarti suci sebagai lawan dari kotor atau hadas. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama adalah hadas kecil atau hadas aksor, yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur, sekalipun itu berbentuk angin atau berupa angin dan menyentuh kemaluan menggunakan telapak tangan. Cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar atau hadas akbar yaitu suatu keadaan seseorang yang mesti disucikan dengan mandi atau tayamum. Adapun yang dikatakan hadas besar yaitu akibat mengeluarkan mani, bersenggama, haid, nifas, wiladah, dan bagi orang kafir yang telah masuk Islam. Selanjutnya adalah fikih muamalah. Pengertian dari fikih muamalah berasal dari kata amala ya'mulu muamalatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Dan dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum
bagi berbagai macam transaksi atau kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ruang lingkupnya, fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiniyah. Yang pertama adalah al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup dari fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ijab kabul, yang kedua adalah saling meridhoi, yang ketiga adalah tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, yang keempat adalah hak dan kewajiban, yang kelima adalah kejujuran pedagang, yang keenam adalah penipuan, yang ketujuh adalah pemalsuan, yang kedelapan adalah penimbunan. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dan hidup manusia atau hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah gadai, yang ketiga adalah jaminan dan tanggungan, yang keempat adalah pemindahan hutang atau hiwalah, yang kelima adalah jatuh bangkrut atau taflis, yang keenam adalah perseroan atau perkongsian atau al-syikrah, dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan. Yang ketujuh adalah masalah-masalah seperti bunga bank, ansuran, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know